Selamat datang di Podbun, podcast Kebun Puslit Sukasari. Saat ini kita akan menyajikan kabar istimewa yang berbeda dari biasanya, yaitu tentang salah satu inovator di Kebun Lumajang Raya tentang pemanfaatan tenaga surya untuk pengairan tanaman. Untuk mengetahui informasi yang luar biasa ini, selalu ikuti Podbun, podcast Kebun Puslit Sukasari. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mas Bu. Agung Furkon. Founder ya? Saya sebut founder boleh enggak? Oh, enggak Bu. Oh enggak ya? Saya bukan founder, Oh, saya bukan bukan founder. inventor. Tapi jenengan menginspirasi banyak orang. Tidak hanya di Lumajang. Awalnya di Lumajang Raya ya. Iya. Terkait dengan upaya mendatangkan sumber air. Cerita dong. Inovasi Anda, bukan inovasi. Inspirasi apa yang Anda bawa ke Lumajang itu? Terkait dengan menghadirkan air di kebun tebu. Jadi gini Bu, inspirasi saya itu pertama berawal dari kegiatan pengairan ya. Umumnya pengairan di Lumajang Raya ini menggunakan pompa diesel dengan bahan bakar solar, di mana dengan bahan bakar solar tersebut kan konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan itu sekitar 6 juta rupiah per bulan. Biayanya 6 juta Biayanya. per hektar ya? Iya Bu. Per hektar per bulan? Iya, Oke. itu kurang lebih itu Ya. per bulannya. Dan selain itu ada kendala-kendala lainnya. Umumnya mesin diesel ya, kita perlu melakukan perawatan dalam artian seperti maintenance, seperti kerusakan part-partnya atau penambahan oli dan lain-lainnya. Itu sering terjadi di kebun, itu sering terjadi. Itu di luar yang 6 juta tadi ya? Iya Bu, Oh, itu masih belum, macam-macamnya itu ibaratnya banyak ya? masih ada banyak macam-macamnya. Sehingga saya mencoba berpikir untuk mencari alternatif lain lah. Alternatif di mana kita itu bisa memanfaatkan sumber energi lain. Mungkin kalau sekarang lagi trennya renewable energy. Ya, renewable. Kebetulan renewable energy ini kan salah satunya sinar matahari ya Bu. Benar. Saya melakukan pencarian, research, maksudnya di platform Google ataupun YouTube, TikTok dan lain-lain. Ketemulah pompa dengan tenaga surya. Dari situlah saya berinisiatif. Yang udah pakai di mana itu? Kalau umumnya terpakai di pertanian khususnya tebu Bu. Oh, sudah. Khususnya padi. Sorry, Oh, kalau padi sudah ada ya? Kalau padi sudah Kalau banyak. tebu? Kalau tebu baru di sini. Oh, mulainya Baru di pertama. Lumajang Raya? Iya Oke. betul. Kalau tebu Oke. baru di Lumajang Raya. Ya. Akhirnya kami menghubungi pihak yang terkait. Pihak yang terkait pun open dalam artian membuka kesempatan yang sangat baik lah, yang sangat besar untuk kami mencoba di tebu. Lumajang Raya. Oke. Di tebu. Kira-kira dengan pembiayaan yang ada, orang akan berpikir solar cell itu mahal gitu ya? Iya. Mahal, teknologi tinggi gitu. Iya. Memungkinkan ya untuk tanaman tebu kan? Kalau untuk sekarang memungkinkan Bu. Memungkinkan. Karena kemarin dengan kita berdiskusi dengan pihak yang terkait ya, dengan pihak terkait berdiskusi, harga yang ditawarkan pun termasuk terjangkau. Oke. untuk Masih tanaman. masuk ya untuk hitung-hitungan analisa usahanya tebu masuk ya? Iya Bu, masih Oke. ada. Lebih murah dengan solar? Iya Bu, Oh, karena dengan dengan tenaga surya ya. Ya. Karena antara solar dengan Solar saya kita solar ini sama. Bu, ya. Oke. Kita dengan tenaga surya Tenaga ini surya. tidak menggunakan bahan bakar. Berapa Jadi, sih kira-kira biaya kalau menggunakan panel surya? Kalau panel surya ini untuk bahan bakarnya nol bahan bakar. Tanpa bahan bakar, tapi Tanpa pembiayaannya, bahan bakar. biayaannya. Nah, kita hanya biaya pembelian. Oh gitu. Iya. Karena untuk maintenance dan lain-lain itu sudah tercover oleh pihak yang terkait ya. Oh gitu. Iya, jadi sisanya kita hanya menggunakan tenaga surya itu sendiri. Baik. Jadi misalnya seorang pengelola kebun dia membeli gitu ya, Iya. membeli dengan nilai tertentu begitu, sudah selesai. Mereka ngawal enggak dari Pihak karena mereka memberikan garansi atau pengawalan itu sampai dengan untuk panel suryanya itu 10 tahun. Sementara untuk pompa dan ininya 2 tahun Bu. Oh 2 tahun. Iya. Oke, baik. 2 tahun pasti udah balik dong ya itu. Iya. Nilainya udah penyusutannya udah. Betul, nilai penyusutan secara investasi atau BEP-nya sudah kembali ya. Oke. Terus menurut teman-teman di lapang, mudah enggak itu dilakukan? Itu untuk penggunaannya sangat mudah Bu. Teman-teman di lapang. Misalnya itu dipegangkan sama seorang mandor kebun bisa enggak? Bisa Bu. Bisa. Jadi itu
Jangankan mandek Artinya kebun ya. harus tidak perlu teknologi tinggi gitu loh. Iya, Bu. Orang kan takutnya gitu, pasti solar cell itu membutuhkan yang teknologi tinggi gitu. Enggak Iya. ya sebenarnya. Sebenarnya biarpun itu teknologi tinggi, tapi untuk menunjang perkebunan ke depan, kita perlu memang memanfaatkan teknologi Betul. tinggi itu sendiri. Betul. Kita tidak Jangan boleh takut gitu menutup ya. mata Ah, untuk benar. terhadap aplikasi teknologi Benar. ya, Bu. Baik itu yang berbasis energi atau surya atau dan lain-lainnya lah. Kebetulan untuk alat kemarin itu sudah seperti kurang lebih kayak mesin cuci, Bu, kalau kita bilang. Itu ya. Kalau mesin diesel kita perlu slenger atau menyelah ya. Ini tinggal Ini tinggal pencet. Nah, pencet jalan gitu ya. jalan. Dan itu Oke. semua ada sensornya juga di Oke. sana. Jadi ketika misalkan terdapat trouble, itu ada kode-kode tertentu yang menjelaskan bahwa misalkan sumber airnya habis atau tenaganya kurang atau apa, itu semua sudah Oke. terpantau secara Terkait dengan sumber air, air. Apakah ada spek-spek khusus terkait dengan sumber air, misalnya di daerah A begitu ya, dangkal. Iya. Ini ada speknya khusus. Agak dalam, spek khusus gitu ada. Oh, ada, Bu. Kalau untuk yang kemarin kita gunakan itu untuk pengairan permukaan. Oh, air permukaan. Iya, jadi Berapa meter maksimal kedalaman bisa dipakai? 9 meter. Maksimal 9. Iya. Berarti di bawahnya 9, artinya lebih dalam dari 9 bisa. Iya, perlu pompa lain Oh, jenisnya. gitu. Ada submersible. Submersible. Iya. Oke. submersible. Itu jadi itu ya, pompa yang dimasukkan ya. Iya, Celup gitu ya. iya, tapi itu bisa menggunakan tenaga surya juga Oh, gitu. ada. Oke. Cuman kemarin kita masih menggunakan yang Permukaan. permukaan. Kalau yang dalam tadi, pompa dalam, kedalaman berapa? Karena mungkin ada lahan-lahan yang lebih dari 9 kilo, Iya, 9 iya, meter betul. begitu. Itu kurang lebih 12 itu lebih bisa. Bu. Oh bisa, Iya. 12. Iya. Cuman kemarin yang kita coba yang masih permukaan ya di sini. Menurut Mas Agung selaku ya planters, kemudian yang punya inspirasi terkait dengan menghadirkan usaha air melalui pemanfaatan potensi sinar matahari. Sebenarnya apa sih keunggulan dari metode ini dibanding dengan listrik, dengan solar misalnya? Apa? Yang pertama itu tadi, Bu, ya, selain dengan nol bahan bakar, kalau dibandingkan dengan listrik, dengan jaringan listrik itu, kalau jaringan listrik itu kan terbatas, di mana kita harus menghadirkan Gardu. kabel listrik, gardu, tiang listrik, Betul. berkoordinasi dengan pihak Ya, yang pihak lain lah. ya. Sementara kan lokasi kebun kita itu tidak semuanya di pinggir jalan utama. Betul, apalagi HGU ya. Iya, Luasannya yang ribuan betul. hektar. Ini Lumajang ini termasuk yang ada kabel listrik masuk ya, Bu, ya. Karena tengah-tengah Coba dipikirkan yang di Nah, Takala, di Takala, di Sumatera, atas gunung di betul. mana. itu kan perlu perlu pasang listrik lah atau tiang listrik lah. Itu Kan perlu ada salah satu kesulitan juga, beban investasi dan lain-lainnya juga ya, Bu, ya. Kalau ini kan enggak, Bu. Jadi kita fleksibelnya itu salah satu keunggulannya, fleksibel juga. Betul. Jadi fleksibel bisa digunakan di mana saja, betul. Walaupun lokasinya walaupun jauh dari sumber listrik. Karena dia menggunakan energi matahari ya yang dimanfaatkan. Siap. Itu jadi ya memang fleksibel itulah. Tapi ada ketakutan sendiri, Mas. Misalnya orang kota, lu nanti kalau mendung nggak bisa ngelup dong saya gitu. Itu gimana? Kalau untuk yang ini ya, Bu, kemarin kita sudah mencoba ketika cuaca agak mendung, itu dia masih tetap Masih jalan. ya? Jadi hanya mungkin debit air yang keluar tidak gitu. optimal, tidak Oke. seperti ketika terang banget gitu ya, Bu. Ya. Terkait dengan debit air. Alat ini maksimal bekerja menghasilkan debit air berapa? Kalau alat ini maksimal menghasilkan 60.000 liter per jam. 60.000 liter per jam. Jadi tadi keunggulannya ada beberapa ya. Sudah efisien, biayanya jauh dibanding dengan solar, jauh dibanding dengan listrik, bahkan nol. Kemudian fleksibel, dibawa kemana-mana bisa. Yang lain selain itu, keunggulan apa? Jadi salah satu keunggulan lainnya ini ya, Bu, apa namanya? Karena sekarang kondisi alam kita sedang tidak baik-baik saja ya. Isu global warming mana-mana. Safe Earth-nya harus jalan. Betul, safe Earth. Jadi Earth. kalau dengan kita menggunakan tenaga matahari ini kan kita setidaknya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya. Otomatis kita ikut dalam safe Earth lah, Ya. melindungi alam kita Alam sendiri. kita, benar. Gitu, Bu. Oh, hebat. Anda milenial tapi berpikir jauh ke depan. Wah, Terima kasih. itu yang harusnya. Jadi bedanya milenial dengan yang lain adalah apa yang kita lakukan sekarang. Jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri,
untuk perkebunan tebu juga gitu. Sustainable agroindustri gula Indonesia itu ke depan. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi kita berikutnya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Bu. Inovasi Anda berikutnya ditunggu oleh insan agroindustri gula Indonesia. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter semua. Hari ini hari yang sangat challenging buat kita semua di tengah kondisi iklim yang sangat berubah dinamis. Tentunya kita para planter dengan tebu harus selalu berinovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan teman-teman kebun Lumajang Raya, Pak GM, Pak Manager, Puslit, dan teman-teman admin adalah menghadirkan teknologi surya untuk pengairan. Efisiensi sangat besar dari penerapan teknologi ini. Kalau selama ini kita menggunakan solar, selama 1 bulan kurang lebih 6 juta rupiah kita habiskan. Kita rubah ke energi listrik, turun menjadi 1 juta rupiah per bulan. Kalau kita bisa menerapkan teknologi ini, insya Allah 1 bulan kita 0 rupiah. Tentunya inovasi-inovasi ini yang harus terus kita hadirkan, supaya industri tebu ini bisa bersaing dan terus sustainable. Kedepan tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan energi yang terbarukan. Oleh karena itu, semangat kita pertama untuk kita menghadirkan energi yang ramah lingkungan. Tetap semangat, salam jago.